Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini saya ada satu unit motor Vario 125 yang new, yang lampu riting belakangnya sudah bisa ya. Ini datang ke sini dalam keadaan mogok dari Pekalongan mau ke Tegal, dan ternyata dekat bengkel saya dia mogok. Waktu saat saya bongkar ternyata sehernya kejim ya. Suaranya pertama datang ke sini itu saya starter cuma bunyi klitik, seperti nggak ada kompresinya. Nah, ini keadaan mesinnya ya teman-teman. Katanya baru turun mesin sebulan yang lalu, tapi mengapa kayak gini ya teman-teman. Saat datang ke sini saya lihat di indikator speedo itu tanda merah atau tanda dari air radiator itu menyala teman-teman. Nah, ini saat tanda radiator atau air yang menyala pada panel speedometer. Untuk teman-teman pengguna motor Vario 125, 150, 160 jangan sepelekan ya lampu yang merah nyala itu, karena akibatnya bisa fatal seperti ini kalau dibiarkan saja. Kalau teman-teman lampu merahnya di panel speedo itu menyala, berhenti sejenak ya, cari bengkel. Karena kalau lampu yang indikator air yang merah itu nyala, itu biasanya motor terlalu panas. Bisa jadi air radiator habis, bisa jadi overheat ya teman-teman. Nah, ini kejadiannya seperti ini teman-teman. Ini sehernya pecah ya. Sehernya pecah. Sehernya pecah. Stang seher bengkok. Untung saja tidak patah stang sehernya teman-teman. Ini sering sekali terjadi di Vario 125 150. Makanya saya berbagi kepada pengguna atau teman-teman pemakai Vario 125, jangan sepelekan tanda merah yang menyala pada panel speedo. Segeralah berhenti dan cari bengkel terdekat untuk mengeceknya, apakah ada yang error atau yang rusak, ataukah air radiatornya habis. Jadi begini teman-teman, saat motor speedo panel menyala merah, berarti itu tandanya motor sudah terlalu panas, karena airnya atau mungkin nggak jalan, atau mungkin mampet, atau memang habis ya airnya. Nah, ini berarti panas ini overheat teman-teman. Ini sehernya pecah ya. Ini sehernya pecah kayak gini teman-teman. Jadi ini bloknya panas overheat ya teman-teman. Ini berarti lengket atau ket sama bloknya. Dan saat mesin muter dan di sini ket atau panas, akhirnya stang seher ini nggak kuat untuk mendorong sehernya. Kemarin pas saya bongkar ini, waduh, sangat memang panas sekali, dan saya bongkarnya juga menunggu adem dulu. Dan setelah saya bongkar ternyata keadaannya seperti ini. Jadi waktu pas panas, terus gini ya teman-teman. Di sini kan berarti seher atau piston ini sama blok ini ngancing ya, seret ya teman-teman. Seret atau ngancing. Nah, di sini stang seher ini juga ikut panas, jadi nggak kuat. Waktu dia narik ke bawah, stang seher narik ke bawah ya, berputar ke bawah menuju TMB,
Nah, seher ini masih nancap di bloknya, makanya dia pecah dan kondisinya pun seperti ini. Ini untuk kondisi bloknya seperti ini teman-teman, akibat seher pecah karena overhead. Ini teman-teman, baret parah karena stang seher bengkok-bengkok ya. Padahal ini sebulan yang lalu baru ganti seher. Ini harus kita kolter ya teman-teman. Kalau kolter ini nggak bisa atau sehernya nggak bisa sampai 100 ya terpaksa kita overboost atau kita shock. Nah, ini juga sehernya ada bekas natap dari klep ya teman-teman. Ini klepnya, bekas natap dari seher. Nanti ini klep kita cek apakah bocor atau tidak. Kalau klepnya bocor berarti klepnya bengkok karena tabrakan sama seher. Kalau bengkok ya harus kita ganti. Dan ini bloknya pun nanti akan kita periksa di tukang bubut. Barangkali nanti dia mulet karena overhead, karena panas. Yang ini bloknya juga kita cek ke tukang bubut, kita slap, kita ratakan. Kita ratakan ininya ya teman-teman, sama ininya kita ratakan. Barangkali mengkelung atau meleot karena overhead panas. Oke, kita cek klepnya apakah bocor atau tidak. Kita kasih bensin. Kita tunggu di sini bensinnya keluar atau enggak. Kalau di sini bawah sini bensinnya enggak keluar berarti ya. Dan ternyata bensinnya keluar teman-teman. Berarti ini motor klepnya bengkok karena natap seher. Ini ya teman-teman, bocor. Berarti klepnya bengkok. Untuk klep yang in, untuk klep yang out atau klep yang kecil nggak bengkok teman-teman. Ini berarti klep yang besar yang kita ganti. Ini klep yang besar keluar dari sini bensinnya. Berarti ini kompresi bocor karena seher tabrakan sama klep ini ya. Jadi untuk teman-teman pengguna Vario 125, 150, jangan sepelekan yang warnanya merah atau tanda air radiator yang ada di panel speedo. Kalau menyala, merapatlah ke bengkel segera untuk mengecek. Karena kalau enggak teman-teman akibatnya bisa fatal seperti ini. Seher pecah, klep bengkok, stang seher juga bengkok. Untung ini stang seher nggak patah teman-teman. Biasanya motor 125 seperti ini stang sehernya patah dan ngantem semua-muanya sampai kalter pun bisa pecah. Nah, ini saya berbagi kepada teman-teman supaya tidak menyepelekan tanda air atau suhu radiator yang panas, karena bisa berakibat seperti ini. Bisa berakibat motor overhead atau terlalu panas dan akhirnya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, berbagi pengalaman penyebab Vario 125 stang seher bengkok dan sehernya yang pecah. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, monggo silakan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.